Sering lihat kan ada pelang jalan tulisannya misalnya Jakarta 100 kilometer. Pernah kepikiran nggak sih 100 kilometernya itu dihitung dari mana persisnya? Nah ternyata setiap kota itu punya titik awal, semacam jangkar pusatnya. Itulah yang kita sebut kilometer nol. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas apa sih artinya titik ini buat kota kita, bahkan buat negara kita. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Pertama, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa itu kilometer nol? Terus kita terbang sebentar ke titik paling barat Indonesia dan ke ibu kota baru kita. Habis itu, kita mampir ke Jawa Barat buat lihat cerita unik dari 3 kota yang beda banget. Dan terakhir, kita simpulkan, kenapa sih titik-titik ini penting banget, lebih dari sekedar patok di pinggir jalan? Oke, kita masuk bagian pertama. Apa sih sebenarnya kilometer nol itu? Sebelum kita jauh-jauh ngomongin contohnya, yuk kita samain dulu persepsi kita. Apa sih yang bikin satu titik itu jadi pusat dari segalanya? Ini pertanyaan yang kelihatannya simple tapi fundamental banget. Coba deh pikirin, buat navigasi, buat identitas, bahkan biar kita ngerasa nyambung sama suatu tempat, kita itu butuh titik acuan, butuh jangkar. Nah, pertanyaannya, di mana ya jangkar kota Anda diletakkan? Jadi, kilometer nol itu titik awal resmi buat ngukur semua jarak. Tapi definisinya ini punya dua sisi yang asik banget. Satu sisi, ini fungsinya praktis banget ya kan buat ngukur jarak. Tapi di sisi lain, wah ini simbol sejarah yang kuat banget. Seringnya, ini jadi penanda tempat lahirnya sebuah wilayah. Jadi ini bukan cuma soal geografi, tapi juga soal cerita di baliknya. Dan ternyata, ide ini udah tua banget loh. Coba bayangin, zaman Kekaisaran Romawi kuno, mereka punya yang namanya Miliarium Aureum. Ini semacam monumen emas di pusat kota Roma, dan dari situlah semua jalan di seluruh kekaisaran dianggap bermula. Keren kan? Ini bukti kalau titik pusat itu krusial banget buat ngatur wilayah segede Gaban, bahkan dari ribuan tahun lalu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2, penanda pusat di Indonesia. Ternyata konsep kuno tadi masih relevan banget sampai sekarang. Di Indonesia, kita punya 2 penanda pusat nasional yang ceritanya beda banget. Yang satu ngelihat ke masa lalu, satunya lagi fokus ke masa depan. Penasaran kan? Yuk kita lihat. Ini kontrasnya kerasa banget. Di Sabang, itu simbol historis, penanda bentangan geografis kita dari ujung barat. Sementara titik nol di IKN Nusantara, itu semua tentang masa depan. Titik referensi yang super presisi buat ngebangun kota baru dari nol. Jadi, yang satu soal identitas kebangsaan, yang satunya lagi alat perencanaan kota yang canggih. Oke, lanjut ke bagian 3. Kita zoom in sedikit ya dari skala nasional ke lokal. Kita ambil studi kasus di Jawa Barat. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat contoh yang beragam banget gimana cerita di balik titik nol sebuah kota itu bisa beda-beda. Coba deh lihat bedanya. Bandung punya tugu resmi peninggalan zaman kolonial. Sukabumi punya juga, tapi ini keputusan modern, baru tahun 98. Nah, yang paling unik, Cimahi. Ternyata nggak punya titik nol resmi sama sekali. Ini nunjukin kalau ternyata nggak ada aturan baku buat semua kota. Nah, buat Bandung, kata kuncinya itu Jalan Raya Pos. Titik nolnya itu bukan dipilih ngasal. Titik itu lahir dari salah satu proyek infrastruktur paling gede di zaman kolonial yang benar-benar jadi cikal bakal kotanya. Jadi gini ceritanya, sekitar tahun 1810, Gubernur Jenderal Daendels itu secara harfiah nancepin kongkat di tanah pas lagi bangun Jalan Raya Pos. Nggak lama keluar surat keputusan resmi yang mindahin ibu kota ke situ. Dan sekarang, di titik yang sama persis, berdirilah sebuah monumen sebagai pengingat momen kelahiran kota Bandung. Dan monumennya sendiri itu keren banget, bukan cuma tugu biasa. Di sana ada mesin gilas uap klasik atau stone walls. Ada juga patung-patung tokoh penting kayak Daendels dan Soekarno. Jadi kayak museum mini di pinggir jalan. Benar-benar memori sejarah yang bisa kita lihat dan sentuh. Beda lagi sama Sukabumi. Ceritanya lebih administratif. Titik nolnya itu baru ditetapkan tahun 1998. Lokasinya di alun-alun Palabuhan Ratu. Alasannya bukan karena ada peristiwa sejarah besar, tapi lebih karena tempat itu jadi pusat sosial dan pemerintahan setelah ibu kota kabupatennya pindah. Terus ada Cimahi. Ini kasus yang menarik banget. Karena nggak punya titik awal sejarah yang jelas, ya nggak ada kilometer nol resminya. Mungkin kalau kita tanya warga sana, mereka bakal nunjuk ke salah satu persimpangan yang rame dan bilang, oh itu titik nolnya. Tapi itu lebih ke penanda informal aja, bukan titik acuan resmi buat ngukur jarak. Oke, kita udah tahu apa itu titik nol dan di mana aja contohnya. Sekarang, pertanyaan terbesarnya, kenapa ini penting? Kenapa sih titik-titik ini yang kadang nggak kita sadari punya peran krusial buat sebuah kota? Nah, jawabannya ada di beberapa bidang sekaligus.
Pertama, dari sisi sejarah. Anggap aja titik-titik ini kayak kapsul waktu. Mereka itu penanda fisik dari momen-momen penting. Entah itu pas pembangunan jalan raya besar, keputusan politik penting, atau pas sebuah pusat pemerintahan didirikan. Ini adalah cara kita membekukan memori bersama dalam sebuah lokasi. Kedua, dari perencanaan kota. Titik nol itu jangkarnya. Coba perhatiin deh, jalan-jalan utama seringkali menyebar dari situ. Bahkan, aplikasi peta di HP kamu itu ngacunya ke sana. Dan ya biasanya, pusat keramaian, alun-alun, pasar, mall, itu tumbuhnya di sekitar titik nol ini. Dan yang ketiga, dari sisi geografi. Titik nol itu jadi semacam koordinat yang paten. Jadi, kita bisa ngukul jarak dengan konsisten. Titik ini juga yang nyambungin sebuah kota ke jaringan transportasi yang lebih luas. Anggap aja kayak pin di peta, yang ngehubungin satu tempat ke semua tempat lainnya. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Setelah kita lihat dari kacamata sejarah, tata kota, dan geografi, apa nih kesimpulan yang bisa kita tarik? Intinya gini, kilometer nol itu kayak sebuah lensa buat kita ngeliat dan ngebaca sebuah kota. Lewat titik nol, kita bisa tahu identitasnya. Apa kota itu sangat menghargai sejarahnya kayak Bandung, atau lebih pragmatis kayak Sukabumi, atau malah masih mencari pusatnya kayak Cimahi. Mulai dari Sabang sampai IKN, titik-titik ini adalah penanda dari cerita kita bersama. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih pertanyaan buat kalian. Nanti, kalau kalian lagi di pusat kota kalian, coba deh berhenti sejenak dan lihat sekeliling. Ada penandanya nggak? Ada monumen? Coba cari tahu, apa ya sejarah di baliknya. Kira-kira cerita apa yang mau disampaikan oleh titik awal kota kalian tentang dari mana ia berasal dan kemana ia akan melangkah?